yaitu Tablighul Islamiyah, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Mubaligh Pujaan Hati, yaitu Bapak Ustadz Solmed dari Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini terbalik nggak nih ntar nih, teguling ke belakang ya. Kuat ya Bu kursinya ya, jangan sampai ngantuk Bu, ngantuk terbalik aja urusannya. Pengantin nanti saya kesana ya, datang langsung diajak muter ke sini, nggak dibawa ke sono, sengaja supaya pengantin nggak buru-buru masuk kamar sampai selesai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan yang hadir dan duduk di tengah-tengah kita semua, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dimuliakan Allah dunia dan akhirat, amin. Para sesepuh, para tokoh, para orang tua, aparatur pemerintah, RT, RW, Pak Kepala Desa, Pak Camat, unsur TNI, Polri yang hadir, senantiasa kita doakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kedua orang tua dari kedua mempelai dan keluarga besar dari kedua mempelai yang saya hormati dan kita banggakan, dan teristimewa untuk pengantin baru, raja dan ratu seumur hidup mudah-mudahan, yaitu Neng Eis Iin Idawati dan Kang Abbas Bastian. Kita doakan mudah-mudahan Neng Eis dan Kang Abbas dijadikan oleh Allah keluarga yang bahagia di dunia, di akhirat, kumpul hidup bersama, dikaruniakan anak keturunan yang soleh dan solihah, amin ya rabbal alamin. Kepada semua yang hadir, para tamu undangan, para tetangga yang luar biasa banyak duduk kita bersama dalam rangka mendoakan kedua mempelai, mudah-mudahan keluarga kita juga sakinah, mawaddah, rahmah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat, saudara-saudara yang saya cinta, pernikahan ini adalah ibadah yang luar biasa, menjadi kecintaan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali-wali Allah. Bahkan ditekankan amat sangat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang menolak pernikahan, maka dia tidak termasuk golongan yang aku cinta, golongan yang aku sayang. Begitu hebatnya Nabi menekankan akan pernikahan bagi umatnya. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, Solmed, kenapa kita disuruh nikah?
Pasti jawabannya ada manfaat, ada hikmah, dan tentu ada nilai ibadah. Betul? Kita kupas dah nih satu-satu. Kuat gak? Kuat enggak? Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Belum pernah ngelihat Ustadz mati di panggung belum? Ibu bapak hadirin hadirat, ini hadiah dari saya buat pengantin baru, dan tentunya buat mereka yang belum menikah, dan tentunya buat yang pengantin baru rut, yang udah kelamaan ya. Mudah-mudahan tetap semangat membina rumah tangganya, insya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jawaban dari pertanyaan tadi. Satu waktu pernah juga bersabda, ya ma'syaras sabab, anak-anak muda. Anak muda ada dua. Satu umurnya memang masih muda. Kang Abbas umur berapa? 27. Neng Eis 23, masih muda. Wajar kalau menikah, wajar berumah tangga. Emang begitu pesan Nabi, anak-anak muda disebut oleh Nabi. Yang kedua, udah tua, umurnya nggak lagi muda, wajahnya udah keriput, tapi semangatnya Masya Allah kayak ABG baru lahir. Pusar ke atas 71, pusar ke bawah 17. Udah aki-aki tapi ngelihat perawan masih doyan. Kejadian di Subang, saya pernah ceramah, belum kenal mana pengantennya Kiai, tahu-tahu langsung disuruh naik. Di depan saya ada perempuan pakaian penganten, di sebelahnya ada orang tua. Saya pikir bapaknya, umur 72 tahun, itu aki-aki. Terus saya bilang, berbahagialah wahai pengantin perempuan, engkau hari ini begitu cantik berdandan, sungguh bahagia suamimu. Mana suaminya, mana suaminya? Sambil saya cari, nggak taunya tuh aki-aki nyaut, saya Pak Ustadz. Masya Allah, sampai malu kita anak muda. Itu perempuan umurnya 21 tahun, nikah sama kakek-kakek 72 tahun. Alhamdulillah, anak muda. Anak muda ini, umur boleh tua tapi semangat masih muda. Dan emang begitu, antara perempuan tua dengan laki-laki tua itu beda semangatnya. Kalau perempuan sudah tua disebut nenek-nenek, apalagi sudah menopause, semangat untuk menikah hampir nggak ada. Betul ya Bu? Jalannya aja kalau nenek-nenek tuh perempuan tua kan begini jalannya, kanan kiri kanan kiri. Nek mau kawin lagi? Enggak. Tapi kalau kakek-kakek, aki-aki, itu semakin tua semakin jadi, jalannya maju mundur tuh. Mau kawin lagi kok? Mau. Perawat boleh, janda nggak apa-apa gitu saudara ya. Dari jalannya udah beda. Ada perempuan udah ogah udah nggak kuat, ogah gitu. Laki begini dia, mau aja mau. Ya ma'syaras syabab, Nabi panggil, anak muda, Kang Abbas dan semua yang ada di sini, termasuk para jomblo. Jomblo ayah di dia jomblo. Ini jomblo kapan kawinnya, kapan nikahnya? Kiamat mau dekat. Truk aja gandengan, masa lu nggak punya gandengan? Alfamart ada, di situ ada Indomaret saudara, selalu berdua-duaan. Saya doain mudah-mudahan yang jomblo cepat dapat jodohnya, amin. Nabi lanjutkan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa anak muda tadi yang sudah mampu membangun rumah tangga,
Falyatazawwaj, maka segera dia menikah. Segera kata Nabi agar melangsungkan pernikahan. Timbul pertanyaan lagi, kenapa Met kok Nabi suruh anak muda pada cepat nikah? Jawabannya Nabi melanjutkan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Sebab dengan nikah itu mampu menjaga mata kita dan membentengi kemaluan kita. Ibarat pepatah, cinta itu datangnya dari mata turun ke hati. Begitu juga dengan syahwat, dimulai dari pandangan mata, nyut-nyutan di hati, kalau nggak ketampung blesek ke sini. Makanya nikah jangan sampai dari mata blesek ke bawah. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, begitulah pesan Nabi. Bu, ibu punya suami, kan suaminya kerja, ya, keluar rumah, kadang dia lihat perempuan, ada yang pahanya kelihatan, betul? Kalau sudah punya istri, itu laki-laki kalau memandang ada perempuan paha kelihatan, minimal dia ingat yang di rumah istrinya juga perempuan, punya paha juga, gede lagi ke paha kebo, saudara. Tuh, kan jadi terjaga. Kalau dia lihat di pantai perempuan ketek kelihatan, minimal dia ingat di rumah dia punya istri perempuan juga, sama punya ketek, bahkan bulunya belum dicukur 4 tahun, lebat banget tuh, sampai Tarzan begelantungan, awang. Cukur bu sekali-sekali. Satu waktu suami ibu ngeliat di tengah jalan ada perempuan pusernya kelihatan, minimal dia ingat yang di rumah juga punya puser, bodong lagi pusernya. Terjaga kemaluannya karena dia punya tempat untuk menyalurkan syahwatnya. Betul ya? Nah, mungkin kita jalan nutup mata, kejeblos kita. Ada paha. Nutup tapi ngintip dikit. Kalau merem kejeblos, kesandung, kita melek hampir semua gambaran dunia sekarang begitu. Nggak punya tempat menyalurkan syahwat, bisa gawat. Makanya dengan nikah nyelamatin mata, nyelamatin kemaluan. Kalau mata tidak terjaga, hati tidak lagi terjaga, maka benteng pertahanan terakhir ada si Udin di sini yang kudu ditanya. Nah, Udin ini nih yang menolak atau menyetujui. Dia nih benteng terakhir nih, Mamat ini nih. Ya banget. Tawarnya berapa duit? Mungkin 200.000 dapat, udah tawar gocap dapat kali. Ini benteng terakhir. Nggak punya istri, nggak punya tempat menyalurkan syahwat, maka bisa jadi terjadi perzinahan. Perempuan murah, udah murah, cakep, dandannya menor. Kalah ibu-ibu, kalah. Makanya harus malu sama yang di sono, yang di pinggir-pinggir jalan. Harus malu kita. Mereka nggak dikasih nafkah, tapi mesranya bukan main. Tiap ada yang lewat dipanggil ganteng, kasep, kadia atuh, kadia kasep, mampir hela. Kesini dulu dong Aa,
Padahal nggak kenal, nggak pernah dikasih makan, nggak pernah dikasih nafkah, tapi manggil laki-laki yang lewat kaset. Nah ibu manggil lakinya keset. Bagaimana kesrek lagi? Bagaimana laki mau betah bu? Woi, dandan. Wangi-wangi, semerbak kayak kuburan baru. Harum-harum tuh perempuan. Laki-laki betah. Ibu, ya Allah, pakai minyak wangi enggak, yang dipakai minyak telon, minyak angin, autan. Lakinya nyium, pahit ya neng. Lama-lama lakinya mati cepat saudara. Kena racun terus tiap hari. Pakai parfum dong di depan suaminya, biar suaminya betah, sehingga syahwatnya nggak liar kemana-mana. Betul nggak? Dandanan yang bagus, kondangan bagus, ke pasar bagus, acara kumpul arisan bagus, giliran ketemu suami rombeng, udah kayak gembel saudara, daster pada sobek-sobek, hutang putus pakai disambung peniti. Ya. Laki meluk, wadaw, kenapa ketancep neng, penitinya copot. Bagaimana laki mau betah? Akhirnya dia nyari tempat yang lain, dia menyalurkan syahwat di tempat yang lain. Padahal tujuan nikah untuk menjaga mata, menjaga kemaluan, menjaga syahwat, menyalurkan syahwat di tempat yang halal. Di mana? Di istri kita, di suami kita. Alhamdulillah. Itu tujuan pertama. Jadi bersyukur kita dan terima kasih kita kepada Nabi yang sudah mensyariatkan pernikahan, karena menyalurkan syahwat itu fitrah manusia. Nggak bisa enggak. Kita ini punya syahwat, punya nafsu yang harus kita keluarkan, yang harus kita salurkan. Maka ada tempat yang Allah berikan lewat jalan pernikahan. Maka segera bagi kita, kata Nabi, yang sudah mampu, sudah sanggup, tidak lagi bisa menahan, falyatazawwaj, segera langsungkan pernikahan. Alhamdulillah. Rukunnya simpel, nggak banyak-banyak. Coba apa yuk? Satu, ada kedua mempelai, ada lakinya, ada perempuannya, betul? Lu jangan nikah ame jin, nggak kelihatan. Ada laki, ada perempuan, ada walinya, betul nggak? Ada dua orang saksi, betul nggak? Terus ada ijab, ada qabul, serah terima, betul nggak? Mas kawin, mas kawin itu wajib, bukan rukun. Ngutang boleh. Itu kejadian kemarin di Suriah, pernikahan kalau tidak salah WNI dengan orang Suriah. Mas kawinnya 500 hafalan hadis. Ente hafal nggak hadis? Hah? 500 hafalan hadis, nggak harus duit. Emas imitasi juga boleh. Besi karat juga nggak apa-apa. Kangkung nggak apa-apa segerobak. Saking gampangnya pernikahan, nggak ada yang susah. Saya nikahkan putri saya, Fulana, anak saya, dengan kamu yang bernama Fulan bin Fulan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid beduk dan jamaahnya. Wah, nggak cuma seperangkat alat sholat, jamaahnya saudara sekalian. Seperangkat alat sholat murah, sejadah, kopiah, betul nggak? Tidak ada yang sulit di dalam agama ini. Saking mudahnya, karena urusan syahwat amat sangat darurat saudara. Nggak bisa ditunda-tunda. Berbahaya kalau sampai tertunda. Nah,
Allah dan Nabi kasih jalan lewat pernikahan supaya kita mulia. Beda antara manusia dengan hewan. Tahu kucing? Tahu ayam? Kalau kucing ayam kawin bebas, mau di kebun, di halaman orang, dalam masjid, di atas genteng, di dapur. Pernah ngelihat kucing mau kawin ada ijab kabul? Gak ada. Langsung kejar, tancap, tomplok, saudara. Tuh kucing, ayam, kambing, kebo, kuda, binatang punya syahwat tapi nggak punya aturan. Nah, Allah bedakan kita karena kita punya akal. Diberikanlah aturan dan syariat supaya ditaati, menjadi pembeda antara yang berakal dengan yang tidak berakal, antara binatang dengan manusia. Jadi pernikahan itu adalah cara Allah mengangkat derajat kita sebagai manusia. Alhamdulillah. Bersyukur yang sudah nikah, berarti sudah menjadi manusia sempurna. Lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi qori kita suaranya bagus, sudah baca ayatnya. Ini ayat yang biasa dibaca di arena atau di acara hajatan pernikahan. Ada yang hafal yang qori baca tadi yang akhir-akhir? Kita baca rame-rame ya, atau dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah itu punya tanda-tanda kebesaran. Allah itu punya tanda-tanda kebesaran yang Dia hadirkan dan Dia ciptakan untuk kita semua di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya akal kita berjalan, supaya akal kita mencerna, supaya akal kita berkata, Allah memang ada, Tuhan memang ada. Tidak begini terjadi begitu saja apa yang ada di alam ini, kecuali memang ada yang mentakdirkan, ada yang menggerakkan. Akal itu akan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas yang satu, kita lihat di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ayo periksa tangannya masing-masing. Lihat, Bu, Pak, dibuka. Udah lihat? Ada apa di situ? Ada kutil. Yang kutilan ada kutilnya. Itu air. Ini ada garis-garis di jari-jari kita yang melingkar, yang berbentuk oval. Ya, disebut dengan sidik jari. Coba samain sama yang sebelah, mirip, terlihat sama. Tapi buktikan di scan di kelurahan. Scan tuh tangan masukin, beda. Antara tangan Sarboah, Rodiah, Maimunah, Maisaroh, Udin, Mamat, Petot, beda. Padahal terlihat sama, tapi begitu di-scan beda. Makanya orang kalau keluar negeri di imigrasi bukan cuman paspor, bukan cuman foto, sampai tangan di-scan juga. 4 jari pertama masuk, baru jari yang 1 jempol masuk. Ini kan menandakan setiap orang sidik jarinya berbeda dengan orang yang lain. Berapa miliar manusia di dunia ini, berarti sekian miliar manusia itu sidik jarinya berbeda. Kalau manusia yang suruh gambar nggak akan sanggup menggambar sesuatu yang mirip, sesuatu yang sama dengan jumlah miliaran, saudara. Silahkan saudara gambar. Bentuknya melingkar semua. Entah kenapa kok di-scan bisa beda.
antara yang satu dengan yang satu dengan yang satu dengan yang lain, sampai miliaran manusia ini berbeda sidik jarinya. Subhanallah. Min ayatillah wa min ayatihi. Makanya kalau ada pencurian, orang bongkar rumah, itu polisi pertama kali akan menyapu, dia punya handle pintu, siapa tahu ada sidik jari yang nempel. Bisa jadi yang terakhir nempel itu pelakunya, bisa jadi. Kita periksa lagi nih, kita punya kepala. Ayo, di sini banyak rambut nih, banyak rambut. Ada rambut kepala, ada apa namanya, alis, apa nih, cambang kalau orang Jakarta. Kalau orang Kuningan bilangnya apa? Hordeng. Apa? Godeg, godeg. Ini godeg, ini kumis, ini jenggot. Kita periksa nih satu-satu. Ini rambut kepala, kalau dibiarkan panjang gondrong, dicukur numbuh lagi, betul? Godeg, cambang, dibiarkan panjang gondrong, dicukur numbuh lagi. Kumis dibiarkan panjang, dicukur numbuh lagi. Jenggot dibiarkan panjang, dicukur numbuh lagi. Alis dicukur numbuh lagi, dibiarkan nggak panjang-panjang. Betul. Cukur deh alis ibu, alis bapak, iseng pengen tahu. Tungguin sebulan numbuh lagi. Tapi dibiarkan nggak gondrong-gondrong, ya. Tapi dicukur numbuh, dibiarkan nggak panjang, nggak gondrong. Kebayang nggak kalau alis kita pada gondrong? Naik motor ada tirainya. Padahal yang lain ya, dicukur numbuh, dibiarkan gondrong. Kok alis dicukur numbuh, dibiarkan nggak gondrong dia? Min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, termasuk ayat yang saya baca tadi, Allah bilang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kita semua pasangan hidup bagi dari diri kita sendiri. Jadi Allah ciptakan pasangan hidup dari diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita sadar diri. Sakit buat kita, sakit buat orang lain. Sedih yang orang lain rasakan, sedih juga yang kita rasakan. Istri nangis, kita nangis. Suami gembira, kita ikut gembira. Makanya orang menikah itu harus pandai merasa, jangan merasa pandai ribut. Yang satu gelarnya SH, yang satu gelarnya SE, yang satu gelarnya udah doktor, yang satu sudah profesor, yang satu MA, yang satu MCK. Tuh, MCK Master cuci kakus ya. Kalau tidak ada yang mau ngalah dan semua merasa pandai, hancur biduk rumah tangga saudara dalam sekejap. Maka Allah berkeinginan dengan adanya suami istri yang berpasangan tadi, litaskunu ilaiha, agar hatimu tentram cenderung kepadanya. Kalau orang bilang sakinah, tenang, betah, senang. Pokoknya biarpun pergi jauh, rindu, kangen, pengen pulang ke rumah, ngumpul sama istri, ngumpul sama suami. Bawaannya betah kalau dekat istri, dekat suami. Alhamdulillah, sakinah, betah. Tetap maunya sama-sama sakinah. Ada sakinah di sini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Kita sering doakan biar sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang Allah inginkan. Allah titipkan kepada kedua mempelai, mereka yang sudah menikah dan berumah tangga, mawaddah, rasa cinta, warahmah, rasa sayang. Dengan cinta rela berkorban, dengan sayang selalu ingin bersama. Ingat pergi jauh, aduh lihat baju, keingetan istri, cakep kali ya kalau bini saya yang pakai, beli, sayang saya sama istri. Rasa cinta itu rela berkorban, sehidup semati. Lu yang mati, gua yang hidup, begitu. Atau sebaliknya, jangan-jangan ya. Susah suaminya, sedih istrinya, gembira suaminya, tertawa sang istri, itu cinta. Suami rela banting tulang peras keringat, cari kerja, cari uang untuk membahagiakan anak dan istrinya. Rela menjadi kuli bangunan, rela menjadi kenek dan sopir angkutan, rela menjadi tukang pukul batu, rela menjadi pergi ke sawah jadi petani, rela menjadi apa saja yang penting bawa uang untuk nyenengin anak dan istri, karena ada cinta. Love is blind. Cinta itu buta. Dia nggak peduli lagi rasa letih dan lelahnya, yang penting bisa membahagiakan istri tercintanya. Betul? Kalau buat mikirin hidup sendiri, udah cukup gaji selama ini. Tapi karena ada si doi, ditambah lagi ada si bocah, maka berusaha cari kerja sampingan, pengen dapat bonus tambahan, biarin capek lelah terbayar dengan senyum istri dan anak-anak di rumah. Betul? Dikasih oleh Allah mawaddah, sehingga orang rela berkorban, berjuang untuk anak dan istrinya, dan Allah berikan rahmah sehingga dia nggak sayang ngeluarin duit untuk anak dan istrinya. Buat anak tua rela. Orang tua ada yang cari habis-habisan rumah, duitnya dikumpulin beli rumah yang bagus. Anak mau sekolah, duit nggak ada, rumah dijual. Betul nggak? Kalau nggak ada sayang mau ngapain jual rumah? Nggak kita pikirin tuh anak kita, yang sekolah dia, yang goblok dia, yang tolol dia, kenapa jadi gua yang mesti jual rumah? Tapi karena ada sayang, rumah dijual. Padahal demi anaknya, bukan demi dia. Betul? Saya kasih contoh deh. Bedanya cinta, kasih sayang orang pacaran dengan yang orang nikah itu lain. Kalau orang pacaran, saya sering menyebut dengan kasih syahwat, bukan kasih sayang. Maunya seneng-seneng, happy. Pulang malam minta dijemput, Bebem, apa yang? Bebem jemput aku. Udah malam, bodoh, Bebem rela apa aku pulang sendirian, orang hujan ini. Tapi kan motor gua nggak mau tahu, mau motor punya bensin apa nggak punya bensin, mau minjem mau enggak, pokoknya jemput. Tuh orang pacaran maunya happy, dia nggak pikirin tuh laki punya motor apa kagak, boleh nyewa apa minjem, boleh ada bensin apa enggak, bodoh. Yang penting jemput. Pokoknya minggu depan nonton di mall, kalau nggak nonton aku malah putus. Ngancem putus, saudara. Dia nggak pikirin tuh lakinya punya duit apa enggak, ada uang abang sayang, nggak ada uang bakiak melayang nih, putus. Tapi kalau sudah berumah tangga, Allah kasih tuh cinta dan kasih sayang. Istri sakit, suami yang banting tulang cari pinjeman. Suami nggak punya duit, kurang hasil pekerjaan, istri rela membantu suami. Ada yang jual pisang goreng, ada yang ngeriditin panci, ngeriditin kerudungan, muter-muter ke kampung-kampung jual sayuran, malam pergi, subuh pulang,
bahkan ada yang berangkat subuh-subuh, orang belum bangun, istri udah pergi ke pasar ikan, belanja ikan, dia dagang sampai jam 8. Coba tuh, ada nggak perempuan yang jualan untuk bantuin suaminya? Ada nggak? Banyak nggak? Coba kalau lagi pacaran, beb, pokoknya jemput, kita nonton, aku nggak punya duit, bagaimana kalau kita jual pisang goreng dulu? Enak aja kata perempuannya, belum kawin udah ngajak susah lu, mendingan gue cari laki lain. Begitu, pindah lagi ke lain dompet ya. Tapi kalau sudah menikah, kenapa ibu bertahan? Bu, kenapa bertahan sama lakinya? Kenapa? Kamu betah sama lakinya sekarang? Betah. Ganteng belum tentu, kaya belum tentu, tapi masih bertahan. Kenapa? Allah kasih cinta. Ibu rela susah bersama, senang apalagi. Kadang nangis berdua, gembira juga bersama, karena Allah titipkan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini yang mahal dalam pernikahan, yang gak kita temukan dalam kamus pacaran, saudara. Alhamdulillah. Lanjut. Tapi ini semua gak gampang, nggak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Harus punya rasa syukur, rasa sabar ya Neng, Akang, Kang Abbas, Neng Is, kudu punya rasa syukur, rasa sabar. Sebab kalian berdua menikah nih sama-sama manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Satu waktu pasangan kalian salah, jangan kaget. Satu waktu pasangan kalian lupa, jangan kaget. Sebab kita nikah bukan sama malaikat yang bener terus nggak salah-salah, atau kita nikah sama memedi yang salah mulu nggak ada benernya. Tapi kita nikah dengan manusia. Ayo Bu, pulang ke rumah periksa lakinya manusia apa enggak. Kalau manusia, siap-siap nemu kesalahan, siap-siap nemu kekurangan, siap-siap nemu kelupaan, siap-siap nemu kekhilafan. Harus syukur, harus sabar. Syukur dengan kemuliaan kelebihan yang Allah kasih, sabar dengan kekurangan dia. Maka sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud, insya. Saya kasih contoh. Kalau ada yang pernah pacaran, kan pacaran itu sesuatu yang indah katanya. Tapi bak fata morgana, kelihatannya ada air, begitu datangi kosong, nggak ada apa-apa. Kelihatannya tulus, padahal modus, saudara. Itu orang pacaran. Yang pernah pacaran nggak? Di mana? Pasti nyarinya di kebun-kebun, tempat gelap, tempat sepi, jembatan sepi. Hebat ya. Giliran sholat ke tempat yang gelap takut ada setan. Giliran pacaran di kuburan juga jadi. Ini di Jakarta banyak orang pacaran di kuburan, saudara. Udah gelap sepi, kalau ada lobang yang nggak kepake nih, nyemplung ke dalam, nyari yang lebih gelap lagi tuh kalau perlu. Orang pacaran kelihatannya tulus, padahal tidak. Nah, kita kepengen nih rumah tangga kita, ya mohon maaf, kalau pacaran itu begitu indah, begitu nikah mestinya indah juga dong. Orang pacaran itu kan gampang banget maafin kekurangan pasangannya. Bahkan orang pacaran itu berusaha nutupin kesalahannya untuk terlihat sempurna di hadapan pasangannya. Kentut aja ditahan tuh orang pacaran, kentut ditahan. Aduh, udah mules nih. Pura-pura, Neng sebentar ya, Aa mau beli rokok. Lari ke depan, padahal cuman mau buang angin, takut kedengeran si Neng. Dulu waktu pacaran, begitu udah nikah, Masya Allah, nggak laki, nggak bini, perang kentut di tempat tidur, saudara.
Kalau Neng Ais gak percaya, tunggu saatnya nanti. Tanggal mainnya sudah direncanakan oleh si Kang Abbas. Tenang Neng, kebagian juga. Kalau kemarin pacaran laki sembunyi, nggak pengen kedengeran kentut, begitu udah nikah nggak laki nggak bini, perang kentut saudara. Bret nih gue tambahin lagi. Bret. Emang lo doang yang bisa begitu saudara. Bahkan ada menantu kentut di depan mertuanya saudara. Udah hancur-hancuran udah. Itu saja udah nggak mampu kita tahan, itu kekurangan yang selama ini kita sembunyikan. Kok soulmate tahu? Gue juga ngalamin. Begitu nikah 3 hari ada acara di Bogor, saya bawa nih bini saya naik mobil, acaranya malam di Luwiliang karena pengantin baru kepengen nyari suasana sejuk adem dingin ke Bogor. Nah, sampai di tol Cibubur ada supir saya depan, saya 2 di tengah nih, perut saya mules, maaf ya saya buang angin. Bret, bini saya kaget. Baby jahat. Begitu saudara. Dia kalau manggil saya baby. Neng Ais manggil Kang Abbas apa? Aa ulah nya. Aa bagus. Dia manggil saya baby. Itu kalau saya kasih duit. Kalau enggak, babi. Baby jahat. Kenapa yang ini aku dikentutin gitu? Saya minta maaf, nggak ada salahnya kok minta maaf sama istri. Toh istri bukan bawahan kita, bukan budak kita, bukan karyawan kita. Sekalipun kita pemimpin, bukan berarti kemudian kita otoriter, kemudian kita minta maaf jadi jatuh kehormatan, tidak. Ibarat orang yang berlayar, yang satu sebagai nahkodanya, satu sebagai asisten nahkoda, dua-duanya punya hak untuk bersuara dan menyampaikan sesuatu. Benar kita dukung, salah mari kita perbaiki, betul nggak? Saya bilang maafin saya ya yang, masa cuman kentut doang, aku mesti turun di jalanan. Kalau 3 kali kentut 3 kali turun dong di tol, ntar kita nggak nyampe. Lagian kan yang kentut aku, yang modal aku, yang ngolah aku, yang ngeluarin aku, kamu tinggal irup doang. Nggak seneng balikin sambil bercanda. Kenapa mesti diselesaikan dengan dipukul? Kenapa diselesaikan dengan cacian? Kenapa segala urusan mesti diselesaikan dengan cara kekerasan? Kalau dengan bercanda urusan jadi selesai saudara, betul? Benar, malam hari pulang saya jam 2 sampai di rumah gantian istri saya yang kentut. Pret. Orangnya kurus, kentutnya tipis. Saya kaget, baru kali ini gue dikentutin orang. Saya tanya, yang kok kamu kentutin aku? Bini saya jawab, loh kan baby yang bilang kalau nggak seneng balikin aja. Enak jadi bercanda kita. Yang tadinya tersinggung pengen marah, begitu diolah dengan candaan jadi romantis. Percis yang Nabi alami ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyediakan hidangan, ternyata rasanya beda. Nabi makan, Mairah, ada apa Nabi? Sini. Kenapa? Sini. Ada apa sih? Ayo dong kasih tahu. Sini. Ini makanan istimewa. Yang benar Rasul, benar. Sepanjang kita hidup rumah tangga, kamu ndak pernah bikin masakan begini. Yakin ya Rasul? Yakin. Nggak percaya? Cicipin. Dicicipin sama Aisyah. Asin. Nabi nyindirnya enak. Coba kalau laki sekarang, woi, gembrot, lu kasih gua makan apa ini? Lu pikir gua bebek? Gua suruh bikin sayur asam, lu kasih gua sayur yang udah asam. Begitu saudara. Gua bilang
garamnya sedikit, lu kasih banyak, lu mau kawin lagi. Waduh. Itu kalau udah kejadian begitu, ibu ketawa, senyum apa nangis, Bu? Nangis melukin bantal. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lakinya bilang, mak bapak lu kan udah mati, Neng. Ayah. Ya. Padahal kalau pakai canda, romantis. Nah, tinggal kita pandai mengelola hati, perasaan. Min anfusikum, bukan orang lain. Bagus rumah tangga kita, bagus didengar orang. Jelek istri kita, jelek juga nama suaminya. Bagus nama suaminya, bagus juga nama istrinya. Bahkan bagus untuk nama keluarga besarnya. Tuh min anfusikum, saling menjaga. Tidak boleh kita bercerita tentang aib keluarga kita, aib istri kita, aib suami kita, kejelekan di antara kita, lalu kita jadikan konsumsi publik. Tahu nggak apa? Laki saya kumisnya doang tebel, kalau diranjang lemes. Orang ketawa tuh. Senang kita mendengarnya. Dosa. Tahu nggak? Bini gue, ya Allah, gue kayak nikahin bangke. Emang kenapa? Itu diranjang diem aja, nggak bergerak-bergerak. Gue pikir udah mati, nggak tahu masih napes. Kita ceritain persoalan kehidupan ranjang kita. Orang ketawa, orang gembira, orang senang. Padahal ada dosa di dalamnya, saudara. Betul? Nah, begitu terjaganya hubungan suami istri. Makanya Allah jamin litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, karena jaminan dari Allah. Bahkan Allah sebut di lain ayat, mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu ikatan yang sangat kuat. Kalau boleh nggak cerai, jangan sampai cerai. Saking kuatnya itu tali pernikahan. Kalau bisa tidak cerai, jangan ambil solusi perceraian. Walaupun cerai itu solusi. Saking kuatnya, kencangnya ikatan pernikahan. Diikat kita dengan saling percaya, diikat kita dengan nama Allah, diikat kita dengan amanah dari kedua orang tua. Nggak akan mungkin Kang Abbas, ayahnya Neng Eis, ngasih sama Kang Abbas kalau dia nggak percaya kalau Kang Abbas bisa menjaga anaknya. Betul ya? Tiap hari dikasih makan, pagi siang sore cari uang untuk si Eneng. Begitu besar dikasih sama Kang Abbas. Kalau bukan ada amanah yang dititipkan, kepercayaan yang luar biasa, rasanya orang tua enggan memberikan kepada laki-laki yang tidak mampu menjadi pemimpin bagi anaknya. Mitsaqan ghalidha. Di situ ada ikatan yang kuat. Kalau boleh tidak cerai, jangan cerai. Abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal itu biasanya Allah senangi, tapi ada yang tidak Allah senangi. Perkara halal tapi Allah nggak senang. Apa itu? Perceraian. Boleh orang cerai boleh, tapi kalau bisa jangan gitu. Makanya ikatannya kuat. Nah, mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga, amin. Khususnya pengantin baru terus bisa memperbaharui kehidupan rumah tangganya kelak, amin ya robbal. Capek minum. Capek istirahat, Bu. Lanjut. Masih kuat. Udah jam 11 kurang seperempat lagi. Pantas gemuk-gemuk. Ceramah aja nambah, bagaimana makan? Yang ketiga, Nabi berpesan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian perempuan yang punya kasih sayang. Nyari perempuan jangan kayak petinju. Nyari perempuan, nyari bini kayak preman. Bang, gue mau ngaji. Kenapa? Lu cuci itu pakaian. Kalau hujan lu angkatin tuh jemuran. Begitu saudara. Suaminya gemeter aja. Ini gua kawin sama preman kali ini. Cari yang lembut hatinya, yang santun ucapannya, yang bagus akhlaknya,
yang enak dipandang matanya. Nabi suruh kita supaya cari perempuan yang begitu dan mampu berketurunan. Mudah-mudahan punya anak, amin. Cepat segera diberikan keturunan oleh Allah. Anaknya berapa? Banyak. Kenapa banyak? Nanti Nabi senang karena umatnya banyak. Nabi senang umatnya banyak, orang Islam banyak. Nabi kumpul dengan umatnya yang banyak. Kenapa umatnya banyak? Karena perempuan pada hamil. Perempuan muslim hamil, lahir anak orang Islam, beriman kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Nabi senang, Nabi gembira. Nanti di hari kiamat umatnya banyak. Betul? Ibu kepengen disenengin Nabi, beranak bu tiap tahun. Tuh, rumus punya anak banyak. Tapi jangan cuman banyak, dijaga anaknya. Sebagaimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kita kalau punya anak, kata Allah, harus punya kekhawatiran, harus punya rasa takut, rasa khawatir kalau nanti anak kita lemah, cucu kita lemah. Apanya yang lemah, Solmed? Imannya, ilmunya, akhlaknya. Berapa banyak anak durhaka sama orang tua, bisa jadi karena kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya. Berapa banyak anak yang menyiksa orang tua, bisa jadi sang anak kekurangan kasih sayang orang tuanya. Berapa banyak anak yang membunuh orang tuanya sendiri, bisa jadi karena selama dia bersama anaknya waktu kecil tidak pernah dipedulikan, dibunuh masa kecilnya, saudara. Sehingga begitu besar dia nggak lihat lagi ini ayahnya, ini ibunya. Dia kepengen sesuatu, dia nggak pandang, dia bunuh orang tuanya. Banyak kejadian begini, orang tua dipotong, ditusuk, digebuk, ditendang, bahkan dimutilasi oleh anak kandungnya sendiri. Allah kepengen anak kita jangan begitu. Harus ada rasa takut. Kalau sudah rasa takut, nanti tumbuh keinginan menjaga. Bagaimana menjaga anak? Sekolahin dia, kasih pendidikan. Jangan hanya pendidikan dunia, tapi pendidikan agama. Jangan cuma dikenalkan biologi, matematika, tapi ngaji nggak bisa, baca Quran nggak bisa, ilmu syariat nggak bisa, hukum agama nggak ngerti. Betul? Jaga. Sebab anak itu karunia mahal. Tidak semua orang punya anak. Sekalipun orang yang hartanya banyak belum tentu punya anak. Saya punya kawan pengusaha batu bara, duitnya banyak banget. Rumah jangan dihitung. Kalau kita rumah takut banjir, dia mah rumahnya di tengah pulau, emang nyari air. Kesananya naik speedboat, mahal. Ngabisin 50 miliar untuk satu rumah, saudara. Beli di pulau. Mobil biasa itu roda 4 yang harganya 500 juta, nggak main. Paling murah buat dia mobil 2 miliar, paling mahal ada Rolls Royce. Rolls Royce. Coba gimana? Oh, jadi begitu? Rolls Royce. Harganya 20 miliar, padahal rodanya 4. Sama kayak mobil bak sayur juga. Setirnya di kanan, remnya juga di kanan, koplingnya juga di kanan misalnya kan, gasnya juga di kanan. Kali gitu saking canggihnya, rem gas di kanan, rem di kiri. Ya begini, saudara. Saking canggihnya jadi antik sendiri. Enggak, sama, mahal.
demi kepuasan batin. Dia punya duit, dia beli. Nggak tanggung-tanggung, nggak cukup mobil, dia beli helikopter. Nah kalau orang sini paling helicak. Helikopter nggak cukup, dia beli pesawat pribadi. Parkirnya di mana? Di Halim Perdana Kusuma. Nyewa parkirnya aja bayar sebulan itu bisa 1 miliar. Parkir 1 miliar. Kita parkir pinggir jalan ditagih 2.000 berantem. Pak, parkir Pak, 2.000. Enak aja lu, gua kan cuma sebentar. Daripada gua sendiri mending gua berantem. Begitu saudara. Ini 1 miliar sebulan. Orang kaya. Tapi ada kekurangan. Belum dapat anak. Masya Allah. Satu waktu dia nangis di depan saya, dia sedih. Akhirnya dia piara anak yatim. Buat nolongin dia nanti, katanya kalau mati biar ada yang ngedoain. Coba tuh. Tuh orang kaya aja masih butuh doa. Ketakutan kalau di akhirat dikubur nggak ada yang doain, saudara. Makanya anak itu mahal. Sementara ada orang yang hidupnya katanya miskin, susah, sederhana, tapi anaknya banyak. Yang kaya nggak punya, yang miskin numpuk. Kira-kira kaya mana? Dia atau kita? Dia kaya nggak punya anak, ibu miskin anak banyak. Kaya mana? Yah, menghibur diri. Kayaan dia katanya. Iya, ibu kaya. Kalau punya duit, ibu bisa beli apa yang dia punya. Tapi ternyata hari ini dia punya duit, dia tidak bisa beli apa yang ibu punya. Apa yang bapak punya? Buah hati tercinta kita. Alhamdulillah. Inul Daratista kepengen punya anak 13 tahun gak dapat si kumis pusing juga kumis. Pada pusing, ya. Padahal duit banyak, ikut program bayi tabung. Berapa harga tabung di sini? 12.000. Ini mah gimana sih? Ini lagi cerita bayi tabung, kenapa jadi tabung gas? 15.000 katanya di sini. Merek LPG. Belum lahir anaknya meledak duluan. Gosong, saudara. Habis katanya 1 miliar. Ya Allah, 1 anak 1 miliar. Gimana kalau punya 2 anak? Berarti kan 2 mil. Kalau punya 4 anak 4 mil. Kalau punya 7 anak 7 miliar. Makanya orang sini kalau nggak punya uang jangan pusing, jual anaknya. Jangan. Nggak ada yang mau jual anak kan? Tapi kalau nggak punya duit, ada nggak orang gade surat? Gade surat tanah ada nggak? Jual sawah ada nggak? Jual mobil ada nggak? Jual motor ada nggak? Itu mobil, sawah, tanah, motor, emas, berlian, hampir tiap hari kita poles, kita cuci, kita sempurnakan, kita bersihkan. Emas tiap 3 bulan kita cuci ke toko emas, kita umpetin di tempat yang paling tinggi, takut suaminya ngerogoh buat bayar utang kredit motor, ditaruh di tempat paling tinggi. Kalau perlu nggak ada yang tahu kecuali cuman dia. Saking sayangnya ingin ngejaga emas. Padahal kalau butuh duit, emasnya dijual, emasnya digade. Sementara anak dibiarkan, nggak dijaga, nggak dipoles, nggak dibersihin, nggak dicuci, tidak diberikan pendidikan yang layak dan pantas. Maka jangan kaget besok begitu besar anaknya tidak mau menjaga orang tuanya. Berapa banyak anak yang kaya lalu orang tuanya ditaruh di panti jompo. Mau suruh main sama teman-teman yang udah tua-tua, peot-peot sono. Gaul di sono. Panti jompo. Saya waktu itu pernah ada acara syuting di panti jompo, nangis saya, netesin air mata. Itu banyak orang mampu di sana yang emaknya ditaruh di situ, saudara. Padahal dulu waktu itu anak kecil nggak boleh ada orang yang nyubit, ada orang yang gendong aja emaknya ngeliatin. Awas nih, anak gue digendong diapain nih? Jangan-jangan dipencet-pencet nih. Itu ada orang ngegendong anak kita aja kita jaga, kalau perlu jangan kita kasih. Saking sayangnya, begitu udah besar tuh anak emaknya dibuang ke panti jompo. Padahal anaknya mampu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan anak kita nggak begitu. Amin. Ya Rabbal.
Waktu kecil kita dibuang buang air besar, kita dicebok, dibasuh, diistinjakan. Ya Allah sayang banget, ibu nggak kenal geli buat anak, nggak kenal jijik buat anak. Makanya ibu perasaannya bagus dibandingkan bapak. Bu, lagi makan anak buang air besar, prepet. Anak gua dimencret. Lagi makan nih, berhenti makannya, dibawa tuh anaknya, dicebokin, sampai lupa cuci tangan, dimakan lagi saudara. Wah lumayan ada kacangnya. Nggak ada geli. Ya mohon maaf, saya mau muntah kalau nyium anak saya kalau buang air besar. Mau muntah saya, nggak kuat, mau muntah. Nggak tahu bapak-bapak yang lain mungkin sama juga saudara. Malah kadang-kadang kalau terpaksa tuh anak kayak kucing kejebur, begini ngangkatnya. Dipojokin, nyender dia kayak teroris diperiksa saudara. Ambil tuh cebokan, kakinya yang nyebokin begini saudara. Bukan pakai tangan, kenapa? Ih jijik, wah ih geli. Tuh, hebat kaum ibu. Nah Allah nggak mau nih perjuangan kita yang udah luar biasa buat anak kita, tahu-tahu anak kita nggak berharga nanti, nggak bernilai nanti. Kita udah mahal-mahal keluarin duit, keluarin biaya, banting tulang, peras keringat buat mereka, ternyata mereka nggak berguna nanti kalau sudah besar. Kita beli sesuatu aja mahal, kalau nggak ada gunanya nggak kita bayar kok. Beli tas mahal buat apa? Kalau cuma buat nenteng-nenteng doang mah yang murah-murah aja. Oh enggak, ini tasnya bagus, terbuat dari kulit buaya putih gitu. Ada tas harganya 2 miliar. Padahal fungsi manfaatnya lebih berfungsi tas ibu-ibu yang harganya 100.000. Ya, bisa masukin kue talam, kue pepe, kue lapis, kue warna, kue cincin tuh. Coba yang 1 miliar, nggak mau dia ngantongin jeruk, ngantongin kue, nggak mau. Tapi tas yang 100.000, apa aja masuk tuh kalau hajatan. Wah, penuh saudara, nenteng dia belum dari pasar. Tinggal pengantin melototin, masya Allah, nyumbang goceng, ngangkut sampai 50.000. Buat siapa bu? Buat anak lagi dibawa-bawa. Padahal nyampe di mobil dia yang ngabisin, saudara, anaknya nggak kebagian juga. Luar biasa. Nabi kepengen dengan adanya pernikahan kita punya keturunan yang terus bersambung, bukan cuma di dunia, sampai akhirat. Di dunia kita didoain masih hidup, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau udah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nggak bisa bahasa Arab, soulmate Indonesia aja Allah ngerti. Ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah, jangan kau siksa mereka, lindungi mereka. Kalau mereka mati nanti, wafatkan mereka dengan wafat husnul khatimah. Allah ngerti. Tapi berapa banyak orang yang mau doa begitu buat orang tuanya. Nggak usah nanya anak kita, kita begitu nggak sama orang tua kita. Jangan-jangan kita lupa dalam satu hari doa kepada orang tua. Siapa orang yang lupa mendoakan orang tuanya pada hari itu, Allah putus rahmatnya kepada dia. Nggak main-main tuh, putus rahmat kita dari Allah karena kita nggak doain orang tua. Banyak anak yang lupa, lalai. Giliran susah minta doa sama orang tua, lagi susah. Giliran dapat gaji pertama, duit pertama, siapa yang dijajarin? Bukan emak bapaknya, pacarnya, temen-temennya, yang ditraktir orang lain. Emak bapaknya yang nangis tiap hari doain buat dia, nggak dapat apa-apa. Emang emak bapak nggak minta, tapi lu mesti tahu diri, Paul. Nggak ada orang tua yang minta, lu jangan jadi anak durhaka, lu balikin popok yang dulu gua beli, susu yang gua kasih, air yang lu sedot, lu balikin. Ini lu bayar ya, sesedot 10 juta, lu mau ngomong apa lu? Nggak ada orang tua yang nuntut begitu. Malah saya pernah dapat kisah orang tua di kampung dikasih anaknya sebulan 200.000. Begitu lebaran pulang kampung, orang tuanya punya baju bagus, bahkan ada simpenan tabungan. Anaknya kaget, mak tabungan dari mana? Kok bisa ada duit yang mak simpen? Emaknya jawab, ini sebenarnya duit yang tiap bulan kamu kasih emak. Emak sengaja simpen tabung, takut-takut kamu butuh. Begitu saudara. Nanti kalau kamu butuh, emak punya duit buat kamu. Yang kamu kasih selama ini, cuman emak pakai sedikit.
Takut nanti kamu butuh, kamu tinggal pakai. Ya Allah ya Rabbi. Enggak hitungan tuh orang tua. Anak kudu. Loh, hidup lagi. Ya, anak harus tahu diri. Mudah-mudahan anak kita jadi anak berbakti semua. Amin ya Rabbal. Nanti Kang Abbas, Neng Eis akan merasakan bagaimana kalau sudah tua butuh anak belayan kasih sayang. Sebagaimana orang tua kalian butuh kasih sayang, doa, cinta, belayan, perlindungan dari anak-anaknya. Sekarang masih muda, teman kita masih muda, jalan masih bareng, masih bisa ngadu sama teman. Begitu udah tua, kan dia tua juga. Teman kita tua juga nggak? Tua juga. Mau ngadu sama dia, dia aja butuh pertolongan. Kemana lagi kita mengadu? Kepada anak, kepada cucu. Nah, anak yang bagaimana yang akan nolong kita? Anak yang soleh dan solihah, menjadi penolong di dunia, menjadi pelindung di akhirat. Berapa banyak nanti orang tua yang kalau bicara dosa-dosanya banyak, tapi masuk surga dengan asbab anaknya soleh. Karena anaknya soleh, dia bilang, ya Allah ya Rob, nggak adil dong kalau saya masuk ke surga sendirian, emak bapak saya mau ke neraka. Saya bisa masuk surga karena saya tahu agama yang ngajarin mereka. Ya Allah, demi keadilanmu, saya tidak mau masuk ke surga sendirian. Saya mau ajak orang tua saya dengan izin Allah, emak bapaknya ke surga. Tapi berapa banyak kata Nabi orang tua yang amal solehnya banyak, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, tapi masuk neraka dengan asbab anaknya durhaka. Ya Allah, jangan sendirian dong saya ke neraka. Saya akan bejat, bajingan, gak ngerti agama, gak bisa sembayang. No, karena dia mau sembayang sendirian, ibadah sendirian, gak pernah nyuruh saya, gak pernah ngajak saya, gak pernah ngajarin saya. Maka demi keadilanmu ya Allah, orang tua saya tanggung jawab dong, seret juga dia ke neraka bersama dengan saya. Dia amit-amit punya anak begitu ya. Tahu begitu mah dulu gue masukin lagi ke perut. Cuman karena kita nggak tahu. Nah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang bisa memberikan syafaat, memberikan kebaikan, perlindungan, yang menyelamatkan kita di dunia sampai nanti di akhirat, sehingga kita berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus takut, khawatir. Anak Nabi Nuh saja tidak beriman, saudara. Anak Nabi Nuh saja tidak beriman, tidak ikut kepada bapaknya, durhaka kepada bapaknya. Itu anak Nabi. Masa kita yang bukan Nabi kita santai-santai ngurusin anak? Kita leha-leha mendidik anak? Enggak. Anak Nabi saja bisa lewat, saudara, apalagi anak kita yang bukan Nabi. Karenanya mari tiga ini menjadi kado terindah untuk pengantin baru dan untuk kita semua yang sudah berkeluarga, menjadi penyemangat untuk mereka yang masih sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan jodoh kepada jombloan dan jomblowati, jodoh yang soleh dan solehah. Kepada kedua mempelai dijaga kehidupannya, diberkahi hidupnya, dibanyakin rizkinya, ditambahkan rizkinya, diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhiratnya, diberikan anak keturunan yang solihin dan solihat, bahagia mereka dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Itu saja dari saya. Sebagai penutup, kalaupun tadi jadi doa, maka menjadi doa yang ditutup dengan Fatihah. Kalaupun belum sempurna, mungkin ada guru kita, kiai kita yang akan melanjutkan doa bagi kita semuanya. Dari saya, maafkan jika ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar, kepada kedua mempelai yang sudah menghadirkan saya, menjadi sabab saya bisa silaturahim kepada saudara-saudara saya yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.